3, 2, 1, action. Oke. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saat ini saya, Karol Paulus, dengan NIM 19506009 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, dari jurusan Kimia di Pendidikan Kimia, semester 7, akan membawakan review jurnal dari jurnal internasional. Ya, untuk itu tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Review jurnal yang akan saya bahas itu jurnal dengan judul Intersecting Visual and Verbal Representations and Levels of Reasoning in the Structures of Matter Learning Progression, yang berarti jika kita translatekan ke bahasa Indonesia, perpotongan antara representasi visual dan verbal kepada tingkat penalaran dalam perkembangan belajar untuk struktur materi. Ya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini ditulis oleh Elon Langbeheim, Einat Ben Eliyahu, Emine Adadan, Seville Akaigun, dan Umesh Deonarain Ramnarain. Mereka ini merupakan para peneliti dari Israel. Untuk numbering, yaitu perhitungan jumlah-jumlah kata. Ya, di judul memakai jumlah kata 16, sebanyak 16 kata. Cukup banyak, tapi sudah cukup. Untuk abstrak yang akan kita bahas mempunyai isi sebesar 116 halaman, 116 kata, mohon maaf, dan halaman hanya 11 halaman. Jurnal ini hanya 11 halaman. Kita masuk ke abstrak, mana abstrak di jurnal ini sudah cukup menjelaskan isi dari jurnal ini. Jadi cukup padat dan cukup jelas. Dibahasnya juga cukup baik. Ya. Dia menjelaskan tentang perkembangannya, pembaharuan mengenai tingkat penalaran dalam proses pembelajaran pada materi, struktur materi dan perubahannya. Ya. Di mana akan dibahas mengenai titik temu ataupun perbedaan, ya, persamaan atau perbedaan dari penggunaan instrumen secara visual atau pictorial atau penggambaran dan secara lisan, ya, secara verbal, secara kata-kata. Kita lanjut ke teori-teori yang digunakan. Tidak terlalu banyak teori yang digunakan, sebagian besar berisi mengenai perkembangan belajar, ya, learning progressions, yang dibuat dari penelitian-penelitian yang lain. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang pengembangan lanjutan dari penelitian yang sudah ada, ya. Seperti ini, perkembangan belajar adalah upaya terbaru untuk memodelkan jalur perkembangan. Ya. Seperti dalam studi Piaget. Piaget ini seorang pendidik juga, para psikologi pendidikan, ya. Dia membawa dunia pendidikan lebih maju. Jadi seperti dalam studi Piaget, karakteristik utama dari perkembangan belajar adalah model langkah bijaksana dari pengembangan konseptual, ya, penggunaan konsep dalam suatu pembelajaran. Ini. Namun berlawanan dengan Piaget, tingkat ini tidak terkait dengan pematangan kognitif, tetapi dikonseptualisasikan sebagai jangkar yang menempatkan penalaran peserta didik pada kontinum dari naif ke ahli dan membantu guru untuk memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan tingkat peserta didik. Gitu. Selanjutnya, bahwa representasi visual seperti simulasi dan gambar adalah perancah konseptual umum ketika belajar dan mengajar kimia. Pembelajaran kimia memang dapat menjadi lebih asik atau lebih kondusif di saat terdapat instrumen-instrumen berupa penggambaran, tidak hanya secara verbal, ya, secara kata-kata.
The main argumen utama yang mendukung model berbasis level ini adalah kegunaannya untuk penilaian formatif, karena menggambarkan pemahaman yang kurang canggih dalam hal kemajuan menuju daripada hanya sebagai kekurangan. Dari Alonso, dikutip dari Alonso. Perkembangan gagasan struktur materi dan perubahannya merupakan upaya utama dalam pendidikan sains. Nah, struktur materi dan perubahannya ini makan materi paling dasar ya, kalau dapat dibilang materi paling dasar. In learning progressions, dalam penilaian progresi ya, atau dalam perkembangan pembelajaran yang menggunakan metode ordered multiple choice ya, yaitu pilihan ganda, masing-masing pilihan ganda dapat mewakili level yang dihipotesiskan. Jadi penilaiannya dinilai dengan mudah ya. Dan jika berfungsi sebagaimana dimaksud, mereka dapat memberikan informasi kepada guru tentang tingkat siswa mereka. Ya, variabel yang digunakan di penelitian ini untuk variabel bebas yaitu penggunaan instrumen visual dan verbal ya. Jadi penggunaan instrumen visual dan verbal ini yang akan mempengaruhi untuk variabel terikat. Variabel terikat merupakan tingkat penalaran atau hasil pembelajaran ya yang akan dilewati para siswa-siswa yang akan diuji mengenai pembelajaran materi struktur atom atau struktur materi dan perubahannya. Untuk metode penelitian yang dipakai itu menggunakan model berbasis level dengan menggunakan dua instrumen. Jadi dua instrumen ini akan memberikan hasil mengenai level-level ya. Jadi murid-murid akan ditinjau berdasarkan level itu ya, berdasarkan penggunaan visual ataupun verbal. Nah, instrumentasi ini tentunya dilengkapi dengan teknik pengumpulan data OMC atau tadi sempat dibahas ordered multiple choice ya. Memang akan membahas pilihan ganda. Jadi soal-soal yang diberikan itu dalam bentuk pilihan ganda, dan masing-masing jawaban pilihan ganda akan memberikan hasil yang mengenai level dari siswa yang dinilai atau yang diteliti untuk perlakuan. Jadi di penelitian ini dua instrumen yang berbeda itu dapat berupa gambar ataupun verbal ya, kata-kata. Pada penggunaan gambar maupun verbal, mereka hanya mengembangkan dari penelitian yang sudah ada. Dari kedua instrumen ini dibuat soal-soal, dan soal itu dinilai sudah cukup baik untuk mengukur tingkat penalaran siswa ya. Jadi soal-soal yang dibuat itu diperiksa dulu oleh para guru-guru ya di daerah Israel sana. Nah, sehingga terdapat 13 butir soal. Lalu mereka mendistribusikan setiap versi penilaian itu, setiap soal itu secara acak di antara siswa, yaitu setengah dari siswa menerima satu versi dan yang lain menerima separuh atau menerima versi yang lain ya. Jadi yang sebagian mendapat yang verbal, sebagian mendapat yang visual. 4 butir soal yang identik dimasukkan dalam kedua versi ini untuk Rasch linking. Rasch linking ini penggunaan agar mendapat soal yang akurat ya untuk diteliti ya. Jadi penggunaan soal yang akurat untuk diteliti. Sebanyak 235 siswa dari kelas 7 di 3 sekolah di Israel dengan usia rata-rata sekitaran 12 sampai 13 tahun. Anak laki-laki sejumlah 99 dan perempuan sejumlah 123, sementara yang tidak terdefinisi jumlah 13. Siswa yang menanggapi survei ini sejumlah 112 menanggapi formulir 1 yang berisi format gambar, lalu 123 menanggapi formulir 2
yang berisi verbal ya. Satu item yang menggambarkan gaya antar molekul telah dihapus dari analisis dikarenakan sebagian besar siswa tidak mengerti representasi penggambaran kekuatannya. Kemudian mereka mendistribusikan setiap versi penilaian secara acak di antara siswa, yaitu setengah dari siswa menerima satu versi formulir dan setengahnya lagi menerima versi yang lain. 4 butir soal itu sama seperti tadi dihubungkan dengan rush. Lanjut contoh soal. Ini merupakan contoh dari soal-soal yang diberikan kepada siswa itu. Sebelah kiri ini yang versi penggambaran, sebelah kanan yang versi verbal, kata-kata ya. Dan di sini menjelaskan tentang struktur gas atau model gas di dalam suatu balon ya. Apakah dia dapat berupa A yang hanya terkumpul di bagian bawah balon, atau B di tengah balon, C di atas balon, sedangkan D terpencar-pencar di dalam balon, dan E dalam hanya berbentuk garis-garis saja gitu. Ini penggambarannya ya. Ini soal yang penggambaran, sementara yang kanan itu penjelasan dalam bentuk kata-kata. The air particles bunch up at the top of the balloon. Maksudnya partikelnya melayang-melayang di atas, di bagian atas di dalam balon begitu. Ini merupakan contohnya. Kita lanjut ke hasil dan diskusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji model berbasis level dari perkembangan belajar dalam konteks topik sifat fisik materi, juga persamaan dan perbedaan antara soal bergambar dan verbal ya. Dapat ditemukan bahwa banyak dari ambang batas soal verbal yang diadaptasi hampir kata demi kata dari Hadenfeld ya. Hadenfeld ini peneliti yang sebelumnya tidak selaras dengan berbasis level berbutir halus model dalam penelitian ya, meskipun mereka melakukannya dalam penelitian asli. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model multi-level yang bekerja dengan baik dalam studi cross-sectional multi usia seperti pada penelitian Johnson and Thames mungkin tidak dalam studi tingkat usia atau kelas tunggal seperti yang digunakan di penelitian itu. Namun walaupun demikian, penelitian jurnal itu menunjukkan bahwa asumsi berbasis level bekerja cukup baik dalam model berbutir kasar yang mengasumsikan bahwa sebuah messy middle tanpa level yang berbeda. Jadi butiran halus model perkembangan belajar, multi level mungkin valid untuk cohort multi usia siswa ya, dengan berbagai tingkat paparan konten kurikuler seperti yang dijelaskan dalam Hadenfeld atau peneliti sebelumnya. Ketika membandingkan pola tanggapan terhadap soal verbal dan soal bergambar menggunakan model berbutir kasar, ditemukan bahwa mencapai respon jangkar atas yang benar tidaklah jauh berbeda untuk verbal dan gambar. Jadi dari penelitian didapatkan kurang lebih penggunaan verbal dan gambar itu memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Jurnal ini memberikan bukti untuk manfaat potensial dari item bergambar ya, soal-soal yang bergambar. Tapi jika diperhatikan, mereka muncul dari jawaban-jawaban ini biasanya muncul dari paksaan dikarenakan tingkat model soal yang pilihan jawab ya, pilihan ganda. Jadi mereka alternatifnya akan memilih jawaban yang sudah ada di pilihan ganda. Jadi pilihan ganda sering menghasilkan pola respons yang berbeda dan dari pertanyaan yang diajukan dalam format terbuka. Kita lanjut. Untuk itu kita langsung masuk di kesimpulan, di mana studi tentang kemajuan pembelajaran ini menghasilkan cara-cara baru yang menjanjikan menyelaraskan penilaian, kurikulum, dan pembelajaran siswa. Mereka juga telah memicu perdebatan teoritis tentang validitas merepresentasikan penalaran siswa dengan menggunakan urutan level.
Analisis Rasch Polytomus yang mereka lakukan terhadap tanggapan dari kelompok usia tunggal siswa kelas 7 ini mengungkapkan bahwa mereka tidak membentuk pola langkah bijaksana yang valid di banyak item soal, apakah bergambar ataupun verbal, bertentangan dengan prediksi model berbasis level berbutir halus, ya. Namun walaupun demikian, penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun soal bergambar dan verbal menghasilkan pola yang kurang lebih sama untuk respon jangkar atas yang benar, soal bergambar menempatkan lebih banyak siswa di tingkat menengah daripada soal verbal. Variasi yang lebih besar dari siswa di tingkat menengah menurut soal bergambar menunjukkan potensi keuntungan dari soal ini untuk penilaian matematis siswa tingkat yang lebih rendah. Akhirnya, analisis penjelasan siswa tentang pilihan gambar model tingkat menengah mengungkapkan bahwa penjelasan pilihan soal yang lebih mudah lebih selaras dengan informasi dalam gambar daripada penjelasan item atau soal yang lebih sulit. Ini menyeratkan variabel yang mengintai terkait dengan pemahaman dan detail dalam gambar yang mungkin telah menyebabkan lebih banyak siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk memilih pilihan tingkat menengah dalam soal-soal. Dengan itu, mereka pun berharap mengatasi temuan terakhir ini di studi yang akan datang. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Jurnal ini dilakukan dengan sangat teliti dan jelas, ya. Berbagai macam pertimbangan sudah dipikirkan sebelum dilaksanakan, ya. Walaupun penelitian ini hanyalah pelanjutan dari perkembangan penelitian yang lama, namun memberikan hasil yang cukup baru dan cukup baik. Sayangnya pada jurnal ini kekurangannya hanya satu, yaitu tidak ada keyword ya pada jurnalnya, sehingga mungkin untuk para peneliti atau para penganalisa agak sulit untuk mencapai jurnal ini. Ya, itu saja. Jurnalnya merupakan jurnal Intersecting Visual and Verbal Representations and Level of Reasoning in the Structures of Matter Learning Progression, ya, dari Royal Society of Chemistry, Chemistry Education Research and Practice di tahun 2022. Teman-teman mungkin bisa cari di website ini, ya. Nanti langsung akan terbuka jurnalnya dan teman-teman bisa lihat. Ya, sekian merupakan review jurnal yang telah saya review. Semoga review ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami, ya, terutama di dunia penelitian. Juga mungkin bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang ingin mencoba mereview jurnal, ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.